Pamali adalah pantangan yang tidak boleh kita kerjakan. Yang katanya jika dikerjakan akan bernasib buruk. Kita nggak tahu dari mana kata pamali ini berasal. Seperti tidak boleh menyisir rambut sambil bercermin tengah malam. Katanya bakal ketemu hantu gadis yang berambut panjang. Tidak boleh duduk di depan pintu karena bakal susah dapat rezeki. Dan juga tidak boleh melangkahi kuburan. Katanya sih bakal dihantui orang yang dimakamkan tersebut. Dan masih banyak lagi. Lu percaya gak sih dengan pamali? Halo penikmat Si Boy, balik lagi bareng gue Ari Pratama di channel podcast Si Boy. Kemarin gue udah menceritakan pengalaman mistis seseorang saat berlibur di rumah Uyut. Dan itu masih ada kelanjutannya cuy. Yang insya Allah gue bakal lanjutkan episode keduanya di minggu depan. So, ikuti terus channel gue, like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan cerita tiap minggunya. Sambil kita nungguin kelanjutan cerita dari rumah Uyut, hari ini gue mau menceritakan kembali kiriman dari teman-teman tentang pengalaman mistisnya yang pernah terjadi. Kisahnya sama-sama terjadi saat ia pergi berlibur ke rumah nenek. Namaku Rizky. Aku bersekolah di sebuah sekolah swasta yang berada di kota Bandung. Umurku sekarang genap 16 tahun. Aku mau cerita pengalaman mistis yang pernah aku alami. Kejadiannya saat aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Waktu itu, aku sedang berlibur di rumah nenekku yang ada di daerah Cirebon. Tepatnya perkampungan itu masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal mistik. Di sana terdapat sebuah rumah kosong yang kelihatannya serem gitu kalau malam hari. Rumah itu kelihatan jelas dari jendela kamar yang aku tempati. Tapi kalau siang hari ya biasa aja kayak rumah kosong lainnya. Malah aku suka main di halamannya dan fine-fine aja. Sampai pada suatu hari dimana aku gak lagi main-main di situ karena aku pernah dengar ada orang yang manggil-manggil. Pas dicari orangnya gak ada cuy. Ya mungkin itu halusinasi aku aja kali ya. Dan aku gak terlalu mikirin sih waktu itu siapa yang manggil gitu. Tapi makin hari tiap main di situ makin sering kedengeran ada yang manggilin. Nah, makanya dari situ aku udah gak pernah lagi main ke situ. Nah malam harinya sekitar pukul 10-an kali ya, aku dan keluarga masih terjaga. Mereka ngumpul di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol, ngopi bareng. Ya mengobati rindu karena kita jarang sekali ketemu. Sedangkan aku dan kelima saudara sebayaku asik bermain di ruang tamu. Ya namanya juga anak-anak kalau udah ngumpul pasti recet. Ketawa-ketawa lah, lempar-lempar bantal kursi, sampai lari-lari gak kenal waktu. Padahal di luar sepi banget. Di rumah ini aja kali yang ramai sendiri. Sampai-sampai nenek negor kita. Jempe geus peuting, tong garandeng teuing, batur bisa keganggu. Tapi kami malah saling tuduh, gak mau disalahin. Tuh udah si ieu nami. Hep geus jempe, lamun moal wakasare cicing, tong motah. Terus eta panto tutupan pamali. Aku pun menutup pintu ruang tamu dan pergi ninggalin mereka menuju kamar karena aku udah gak kuat, ngantuk banget, pengen tidur. Mereka malah pada ribut lagi sampai si nenek balik lagi dong ke sana marah-marah. Ya aku cuma dengerin dari dalam kamar sambil ketawa puas. Di dalam kamar aku lihat ada HP bapak. Kayaknya sih si bapak lupa bawa ini handphone waktu beres sholat. Mumpung bapak nggak tahu ya aku mainin tuh handphone.
Padahal tadinya udah mau tidur, malah nggak jadi. Gabut lah ceritanya. Aku foto-foto pakai handphone bapak. Nah, pas lagi foto pakai kamera depan, aku baru sadar kalau di belakang tuh jendela yang mengarah langsung ke seberang rumah kosong itu. Dan si gordengnya tuh kebuka, jadi makin jelas kelihatan halaman rumahnya. Tiba-tiba tanganku kaku, terus goyang-goyang sendiri. Si HP-nya tuh kayak ada yang mijitin. Ketika tanganku mulai bisa digerakin, aku lempar tuh handphone ke lantai sampai terlepas baterainya. Buru-buru lah aku ambil karena takut dimarahin si bapak. Aku pasangin lagi baterainya dan aku nyalain lagi tuh handphone. Anehnya, pas nyala yang tampil di layar bukan menu utama, tapi malah masuk lagi ke kamera dong. Anjir. Padahal aku gak pijit apa-apa. Dan tanganku kembali kaku, kayak ada yang ngarahin ke arah jendela. Ketakutan lah di situ, saking takutnya aku lempar lagi tuh handphone ke atas kasur. Terus larilah temui bapak dan ibu di ruang tengah. Besoknya aku pinjam lagi HP bapak. Pengen lihat gitu hasil foto-foto tadi malam, sambil aku cerita ke bapak kejadian tadi malam. Tapi si bapak malah gak percaya, dia malah bilang, "Manya bohongan tah dorakana nginjem HP teu ngomong." Aku pun terus meyakinkan bapak dengan hasil jepretan tadi malam. Dan benar saja, ada beberapa foto yang aneh. Di foto pertama saat aku selfie, ada sekelebat kain putih dari luar jendela. Dan di foto kedua, semakin jelas sosok wanita berpakaian putih bersih, rambutnya panjang menutupi wajah, tapi sorot matanya kelihatan jelas, merah menyala. Astagfirullah, eta naon? Bapak kaget, lalu merebut HP-nya dari tanganku dan melihatkan foto itu ke kakek. "Pak, tingali ieu foto." Allahu Akbar. "Geus hapus. Matakan ye iki lamun dicarek tong gandeng beting-beting teh cing nurut jang. Nyaki da iki mah nurut langsung ke kamar." "Heuh, syukur atuh jang. Terus engke deui ulah papotoan tengah peuting ye. Komo di jero imah. Pamali." Kakekku langsung menghapus foto-foto itu. Singkat cerita, setelah kejadian 3 hari berturut-turut, aku susah tidur di kamar itu. Padahal bapak sama ibu ikut tidur juga di sini. Tetap aja kepikiran terus sosok wanita itu. Hampir tiap malam aku sering terbangun sendiri dan menghadap ke jendela. Sampai di malam berikutnya, aku melihat ada sosok hitam di pojokan kamar lagi berdiri. Badannya tinggi besar, membungkuk di langit-langit kamar. Sosok itu mendatangiku tiap malam. 7 hari berturut-turut mau pindah kamar juga sosok itu tetap ngikutin terus. Dan akhirnya aku jatuh sakit selama 3 hari di sana. Setelah sembuh, kami pun pulang ke Bandung.